Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, sebelum apapun mulai, izinkan aku mengucapkan salam hangat untukmu. Terima kasih sudah hadir, sudah menyempatkan waktu, sudah memilih video ini di tengah begitu banyak pilihan lain. Ketika jarimu menekan tombol putar, itu bukan sekadar tindakan kecil. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dipandu menuju sesuatu yang lebih besar. Dan aku percaya Allah tidak pernah menggerakkan langkah hamba-Nya secara sia-sia. Jika kamu sedang berada di sini saat ini, bersama suara dan kata yang sedang kamu dengar, itu berarti ada pesan yang ingin Allah titipkan melalui perjalanan videomu hari ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam, coba rasakan dulu ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang bergerak. Hati yang sebelumnya terasa berat mulai melunak. Pikiran yang tadinya sibuk mulai mengerem. Dan tubuhmu, meski lelah, sedang berada dalam posisi menerima. Itulah sebabnya kamu tidak datang ke sini karena algoritma. Kamu datang karena waktunya sudah tiba. Waktunya untuk memahami tanda takdir yang sedang mendekat. Khususnya tentang jodoh yang Allah siapkan untukmu. Hari ini kita akan membahas ciri yang sering luput dari perhatian. Ciri yang sebenarnya sudah lama muncul. Hanya saja kamu tidak menyadarinya. Kita akan masuk ke bagian pertama dari rangkaian pembahasan besar tentang tanda jodoh makin dekat. Pembahasan ini mengalir rapi menuju bagian kedua, ketiga, hingga kesimpulan akhir yang akan membuatmu jauh lebih paham tentang jalan yang sedang kamu tempuh. Maka, fokuskan hatimu, biarkan pikiranmu jernih. Jangan terburu meninggalkan video ini karena seluruh alurnya saling terhubung seperti potongan mozaik yang hanya indah ketika dilihat secara utuh. Sebelum aku lanjut, aku mau kita melakukan satu hal bersama. Ini bukan ritual aneh dan bukan juga gimmick. Sekadar seru-seruan. Ini cara kita menyamakan niat dan energi. Ketik angka 77 di kolom komentar. Angka ini menjadi simbol energi positif untuk membuka perjalananmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Tulis sekarang sambil niatkan agar Allah meluruskan langkahmu. Kita kirimkan energi baik bersama dan biarkan Allah melihat kesungguhanmu. Ketik 77 dan rasakan perubahan kecil yang muncul di hatimu. Sekarang mari kita masuk ke inti bagian pertama. Bagian yang menjadi fondasi seluruh pembahasan di bagian selanjutnya. Karena tanpa memahami dasar ini, tanda berikutnya akan terasa samar. Ciri yang pertama adalah perubahan mendalam pada ketenangan hatimu. Ketenangan yang hadir bukan karena keadaan luar membaik, tetapi karena Allah menurunkan rasa teduh ke dalam batinmu. Kamu mungkin pernah berada dalam fase di mana segalanya tampak berantakan. Pekerjaan terasa berat, kehidupan sosial kacau, hubungan keluarga tidak sepenuhnya stabil. Namun entah bagaimana, tiba-tiba kamu mulai bisa menerima keadaan apa adanya. Kamu tidak lagi mudah tersinggung. Kamu tidak lagi mudah terseret emosi. Kamu mulai melihat segala sesuatu dengan jarak yang lebih dewasa. Ini bukan ketenangan kosong. Ini ketenangan yang menjadi langkah awal Allah. Sebelum mempertemukanmu dengan seseorang yang akan menjadi bagian penting perjalananmu, ada orang yang mengatakan bahwa ketenangan hanya datang dari pengalaman. Ada yang bilang ketenangan hadir ketika seseorang sudah cukup lelah. Namun, bagi hamba yang hatinya diatur oleh Allah, ketenangan yang muncul secara tiba-tiba adalah bahasa yang sangat halus darinya. Allah sedang mempersiapkan ruhmu. Karena jika jodoh datang ketika kamu sedang kacau, kamu akan salah menafsirkan tanda-tanda. Kamu bisa salah memilih. Kamu bisa salah
melekat. Kamu bisa salah menilai, maka Allah tenangkan dulu hati dan pikiranmu agar kamu siap menerima kehadiran seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin bertanya dalam hati, mengapa ketenangan menjadi tanda awal? Mengapa tidak langsung diberikan seseorangnya saja? Jawabannya sederhana, karena Allah selalu mendidik sebelum memberi. Hati yang sudah tenang tidak lagi mendamba karena panik, tidak lagi menunggu dengan gelisah, tidak lagi mengejar hanya karena takut sendiri. Hati yang tenang tahu bahwa yang terbaik sedang disiapkan, dan itulah hati yang siap menerima jodoh sejati. Sahabat Ashifa, coba ingat lagi beberapa hari atau minggu terakhir. Apakah kamu merasa lebih stabil secara emosional? Apakah kamu merasa jauh lebih damai meski hidupmu tidak sepenuhnya berubah? Jika iya, berarti kamu sedang berada di fase pertama dari serangkaian tanda yang Allah kirimkan. Fase ini seperti pintu yang baru sedikit terbuka. Dari celah kecil itu, cahaya mulai masuk. Sekarang kita masuk ke tanda berikutnya dalam bagian pertama ini. Tanda yang berkaitan dengan kemampuanmu membaca diri sendiri. Dulu mungkin kamu bingung tentang apa yang kamu mau. Kamu bingung tentang tipe pasangan yang cocok untukmu. Kamu bingung tentang bagaimana hubungan yang sehat seharusnya berjalan. Namun akhir-akhir ini kamu mungkin mulai melihat semuanya dengan lebih jelas. Kamu tidak lagi mengutamakan hal yang dangkal. Kamu tidak lagi menjadikan daya tarik fisik sebagai patokan utama. Kamu mulai mencari seseorang yang siap tumbuh bersama. Seseorang yang membawamu lebih dekat kepada Allah. Seseorang yang membuatmu merasa aman, bukan cemas. Kesadaran baru ini bukan muncul tiba-tiba tanpa sebab. Ini adalah bentuk pertumbuhan jiwa. Allah sedang membuatmu lebih selektif. Ketika kamu mulai lebih jelas tentang apa yang kamu mau, itu berarti kamu mulai selaras dengan rencana Allah. Hamba yang belum tahu apa yang ia butuhkan akan kesulitan menerima pasangan yang tepat. Ia bisa saja menolak yang baik dan memilih yang buruk. Maka Allah tajamkan dulu cara pandangmu. Allah rapikan dulu definisi cinta di dalam dirimu. Dari yang semula penuh hayalan menjadi lebih realistis namun tetap lembut. Ketika kamu sudah jelas pada dirimu sendiri, jodoh akan lebih mudah mendekat karena hatimu sudah siap menyambutnya. Inilah mengapa bagian pertama ini sangat penting. Ketenangan hati dan kejernihan pikiran adalah fondasi yang tidak boleh diabaikan. Dua hal ini akan menjadi penghubung menuju bagian kedua yang akan membahas tanda yang terjadi dari luar dirimu. Tanda yang berkaitan dengan pertemuan, komunikasi, dan kehadiran orang-orang baru dalam hidupmu. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, aku ingin memastikan bahwa kamu memahami dengan benar inti dari bagian pertama ini. Bagian pertama ini adalah tahap persiapan internal. Tahap yang hanya kamu dan Allah yang tahu. Tahap yang terjadi di ruang paling pribadi dalam dirimu. Tahap yang menunjukkan bahwa jodoh tidak selalu datang dari luar. Kadang ia datang dari dalam diri terlebih dahulu. Dari cara kamu memperbaiki diri. Dari cara kamu menata kembali tujuan hidup. Dari cara kamu berdamai dengan masa lalu. Karena jodoh yang baik hanya datang kepada hati yang siap berjalan beriringan. Maka bagian pertama ini adalah cara Allah memurnikan langkahmu. Coba kamu rasakan sekali lagi, apakah akhir-akhir ini hidupmu seperti diarahkan ke jalur yang lebih baik? Apakah kamu merasa lebih dewasa dalam mengambil keputusan? Apakah kamu mulai memilih untuk mendekat kepada Allah? Jika jawabannya iya,
maka kamu sudah berada jauh di depan. Kamu sedang berada di titik yang banyak orang cari, tetapi tidak semua temukan. Dan itu adalah pertanda baik. Sebelum kita lanjut ke bagian kedua, aku ingin kamu ambil satu napas panjang. Rasakan aliran udara masuk ke dalam tubuhmu. Rasakan bagaimana hatimu merespon saat kamu mendengar setiap kalimat ini. Jika ada rasa hangat, tenang, atau bahkan sedikit getaran emosional, itu berarti hatimu sedang membuka diri kepada kebenaran yang Allah titipkan melalui kata-kata ini. Sekarang, sebagai penanda kesiapanmu untuk melanjutkan perjalanan ini menuju tanda berikutnya. Ketik angka 77. Sekali lagi di kolom komentar, niatkan bahwa angka itu menjadi simbol kesungguhanmu dalam memahami takdir yang sedang Allah dekatkan. Niatkan bahwa kamu siap melangkah tanpa keraguan. Tulis 77 sebagai bentuk koneksi antara hatimu dan energi positif yang sedang kita bangun bersama. Setelah ini, kita akan masuk ke bagian kedua, bagian yang menjelaskan tanda dari luar diri. Bagian yang membuatmu berkata dalam hati bahwa ternyata Allah sudah lama memberi petunjuk. Hanya saja, kamu baru menyadarinya sekarang. Bagian kedua akan membuatmu membuka mata terhadap hubungan sosial, pertemuan tak terduga, dan sinyal yang datang dari orang lain. Jika kamu sudah siap, mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah masuk ke bagian kedua. Pada bagian pertama tadi kita membahas bagaimana Allah menata batinmu dari dalam, bagaimana hatimu menjadi lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih siap. Lalu kita juga sudah melihat bagaimana kejernihan pikiran adalah bentuk persiapan halus dari Allah sebelum Ia mengirimkan seseorang yang akan menjadi bagian penting perjalanan hidupmu. Nah, di bagian kedua ini kita naik satu tingkat. Jika tadi Allah bekerja melalui dirimu sendiri, maka kali ini Allah bekerja melalui lingkunganmu, melalui peristiwa, pertemuan, percakapan, dan dinamika yang muncul di luar dirimu. Bagian kedua ini seringkali terasa lebih nyata, lebih terlihat, dan kadang membuatmu bertanya-tanya karena rasanya seperti ada hal yang sedang digerakkan. Seakan ada tangan tak kasat mata yang sedang menata panggung untuk sebuah peristiwa besar. Dan tangan itu adalah tangan Allah. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku ingin mengajakmu menarik napas pelan sambil menata hati. Karena apa yang akan aku sampaikan di bagian kedua ini mungkin akan membuatmu tersenyum, terkejut, atau bahkan mengangguk karena ternyata semuanya sudah terjadi dalam hidupmu tanpa kamu sadari. Mari kita mulai dari tanda pertama dalam bagian kedua ini. Tanda yang hampir selalu muncul ketika jodoh sedang mendekat. Tanda itu adalah perubahan pola pertemuan. Dalam beberapa waktu terakhir, kamu mungkin mulai merasakan bahwa pertemuan dengan orang-orang tertentu terasa lebih sering dan lebih bermakna, bahkan jika pertemuan itu sederhana. Contohnya, kamu sering berpapasan dengan seseorang yang sebelumnya jarang kamu temui, atau kamu bertemu kembali dengan seseorang yang dulu pernah hadir sebentar dalam hidupmu, lalu hilang, dan tiba-tiba Allah munculkan lagi. Perhatikan baik-baik. Tidak ada pertemuan yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan membawa pesan, sebagian pertemuan hanya pembuka jalan. Sebagian adalah pengalaman yang membuatmu lebih peka, dan sebagian lain adalah pertemuan yang mengarah pada takdir yang lebih besar. Bila akhir-akhir ini kamu merasakan pola pertemuan yang berubah, itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menggerakkan alur takdirmu. Ada pula pertemuan yang terasa berat sebelumnya, tetapi sekarang terasa lebih ringan. Mungkin dulu kamu canggung saat berbicara dengan seseorang, tetapi sekarang kamu mulai merasa nyaman. Atau mungkin dulu kamu tidak pernah terpikir tentang seseorang, tetapi kini
kamu mulai memperhatikannya secara berbeda. Perubahan semacam ini tidak hanya berasal dari dirimu, tetapi juga dari bagaimana Allah mengatur perasaanmu terhadap seseorang yang Ia dekatkan kepadamu. Selanjutnya, tanda kedua yang sering muncul di fase eksternal ini adalah pertanyaan dan dorongan dari orang-orang sekitar. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa keluarga, teman, atau rekan kerja mulai menyinggung soal masa depanmu. Mereka tiba-tiba bertanya tentang pasangan. Mereka bercanda tentang pernikahan. Mereka mulai membicarakan kecocokanmu dengan seseorang. Dan pembahasan itu muncul dari orang-orang yang berbeda pada waktu yang berdekatan. Ini bukan sekadar candaan biasa. Kadang Allah menggunakan mulut orang lain untuk menyampaikan isyarat lembut. Jika akhir-akhir ini kamu lebih sering mendengar tema pernikahan atau jodoh dalam percakapan sehari-hari, itu adalah tanda besar bahwa waktumu mulai mendekat. Sahabat Ashifa, perhatikan satu hal ini. Ketika jodoh mendekat, topik tentang pernikahan akan lebih sering mendatangi kamu tanpa kamu mencarinya. Tiba-tiba banyak undangan akad, banyak teman yang menikah, banyak unggahan tentang rumah tangga, bahkan kamu mungkin sering melihat video atau konten tentang jodoh di berandamu. Itu bukan sekadar algoritma. Algoritma pun bekerja atas izin Allah. Tanda ketiga dalam bagian kedua ini adalah munculnya seseorang yang membawa ketenangan baru, bukan sekadar nyaman, tetapi ketenangan yang membuatmu tidak ingin berlebihan. Kamu tidak ingin terburu. Kamu tidak ingin memaksakan apa-apa. Kamu hanya merasa tenang saat berinteraksi dengannya. Bahkan jika interaksinya kecil, bahkan jika hanya lewat pesan singkat atau tatap mata yang tidak sengaja, tanda ini sangat kuat karena frekuensinya hanya cocok ketika Allah yang menautkannya. Perhatikan bagaimana seseorang itu memperlakukanmu. Jodoh yang didekatkan Allah memiliki cara yang berbeda dalam menunjukkan kehadirannya. Ia tidak membuatmu merasa cemas. Ia tidak membuatmu merasa perlu bersaing. Ia tidak membuatmu merasa menjadi orang lain. Justru kamu merasa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Kemudian kita masuk ke tanda keempat. Ini tanda yang unik dan seringkali mengejutkan banyak orang karena munculnya tidak terduga. Tanda itu adalah perubahan lingkungan fisik atau aktivitas baru. Contohnya, kamu tiba-tiba pindah tempat kerja. Kamu bergabung dengan komunitas baru. Kamu mulai rutin mengikuti kegiatan tertentu. Kamu pindah rumah. Kamu mendapat tugas baru atau kamu mengubah jadwal harianmu. Perubahan semacam ini bukan sekadar perubahan aktivitas. Kadang Allah memindahkan seseorang ke tempat tertentu agar ia bertemu orang yang telah ditetapkan sebagai jodohnya. Banyak orang tidak sadar bahwa jodoh mereka adalah seseorang yang pada awalnya tidak mungkin mereka temui jika mereka tetap berada pada zona lama. Maka Allah gerakan, Allah alihkan. Allah pindahkan langkahmu agar kamu berada pada rute yang sama dengan seseorang yang telah tertulis untukmu. Ada kalanya perubahan ini terasa tidak nyaman di awal. Kamu mungkin merasa berat meninggalkan rutinitas lama. Kamu merasa canggung berada di tempat baru. Namun justru tempat baru inilah yang membuka jalan bagi pertemuan besar. Sama seperti sebuah naskah drama. Kadang alur cerita harus berpindah lokasi agar adegan penting dapat terjadi. Tanda berikutnya adalah tanda kelima. Tanda ini lebih halus tetapi sangat menentukan. Tanda itu adalah menurunnya minat atau terputusnya hubungan dengan orang yang bukan jodohmu. Tanpa kamu rencanakan, tiba-tiba komunikasi renggang, tiba-tiba tidak cocok, tiba-tiba
obrolan terasa hambar, atau kamu merasa semakin yakin bahwa orang tersebut bukan untukmu. Ini terjadi bukan karena kamu berubah, tetapi karena Allah sedang menutup jalan yang tidak perlu agar kamu tidak tersesat. Seringkali Allah menutup dulu pintu yang salah, agar pintu yang tepat terbuka tanpa hambatan. Dan ketika ini terjadi, kamu akan merasakan semacam kelegaan. Meski sebelumnya kamu bingung, setelah jarak itu muncul, kamu merasa lebih tenang. Seolah Allah berkata bahwa sudah waktunya kamu mengalihkan pandangan. Sahabat Asyif, bagian kedua ini adalah fase di mana takdirmu mulai bergerak dari berbagai arah. Dari pertemuan, percakapan, lingkungan, aktivitas, hingga kejadian-kejadian kecil yang muncul tanpa kamu minta. Semuanya bekerja seperti rangkaian tanda yang membentuk pola. Dan pola ini muncul agar kamu sadar bahwa hidupmu sedang memasuki bab baru. Sekarang mari kita bahas tanda yang paling kuat dalam bagian kedua. Tanda ini tidak terjadi pada semua orang, tetapi jika terjadi, maka itu adalah bukti besar bahwa jodohmu sedang mendekat. Tanda itu adalah perasaan terhubung secara ruhani dengan seseorang yang kamu belum terlalu kenal secara duniawi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kamu merasa bahwa seseorang itu membawa ketenangan yang berbeda. Kamu merasa hatimu menoleh ke arahnya tanpa alasan logis. Kamu merasa ada sesuatu dalam diri orang itu yang mengingatkanmu kepada Allah. Perasaan ini tidak selalu berbentuk cinta yang berlebihan. Justru bentuknya adalah ketenangan spiritual. Seakan ada cahaya dalam dirinya yang cocok dengan cahaya dalam dirimu. Ketika Allah ingin mempertemukan dua hambanya, seringkali ia satukan dahulu frekuensi ruhani mereka. Seperti dua nada yang akhirnya menemukan harmoni. Dan ketika harmoni itu hadir, kamu merasa bahwa kamu tidak sedang bertemu orang asing. Kamu merasa seperti sedang bertemu seseorang yang sudah kamu kenal jauh sebelum dunia. Tanda ini sering hadir dalam mimpi yang menenangkan, dalam percakapan spontan yang terasa dalam tatapan yang tidak disengaja tetapi meninggalkan rasa hangat, dalam doa yang tiba-tiba menyebutnya tanpa kamu rencanakan. Ini semua adalah tanda bahwa Allah sedang menyatukan langkah kalian berdua secara perlahan sebelum kita menuju bagian ketiga yang lebih dalam. Aku ingin kamu menyadari satu hal penting. Tanda eksternal ini tidak selalu besar. Kadang ia kecil tetapi intens. Kadang ia sederhana tetapi berulang. Dan tanda dari Allah bukan tentang dramatis atau tidaknya, tetapi tentang bagaimana hati kita menangkapnya. Sekarang, sebagai bentuk kesiapanmu menuju bagian ketiga, silakan ketik angka 77 di komentar sebagai simbol energi positif. Niatkan bahwa angka itu menjadi penguat tekad, bukan karena angkanya memiliki kekuatan, tetapi karena niatmu yang Allah lihat. Jika kamu sudah siap, mari kita masuk ke bagian ketiga. Bagian paling dalam, bagian yang membahas tanda paling kuat sesaat sebelum jodoh benar-benar hadir dalam hidupmu. Saudaraku semua, sahabat Syifaul Qalbi yang dirahmati Allah, kita masuk ke bagian ketiga, bagian yang sering dianggap paling menentukan, karena disinilah pola-pola takdir mulai terasa semakin jelas. Jika di bagian pertama dan kedua tadi kita sudah membahas tanda-tanda awal dan pertengahan tentang mendekatnya jodoh, maka di bagian ini kita masuk ke fase penegasan ilahi, fase di mana Allah mulai membuka tabir petunjuk hidupmu satu persatu. Dan menariknya, kalau kamu jeli, kamu akan melihat bahwa selama ini Allah sudah mengarahkanmu tanpa kamu sadari. Tinggal apakah kamu siap membacanya atau tidak. Sebelum kita masuk, aku mau ucapkan terima kasih dulu karena kamu masih bertahan sampai bagian ini.
Itu tandanya jiwamu sedang mencari sesuatu. Dan yakinlah, kamu tidak mungkin berada di sini tanpa sebab. Allah sedang menggiringmu ke satu jawaban besar tentang takdirmu. Jadi, tetap tenang, tetap fokus, tetap buka hati, dan mari kita lanjutkan perjalanan spiritual ini bersama-sama. Sekarang, mari kita masuk pada tanda keempat dan kelima. Dua tanda pamungkas ini biasanya muncul ketika Allah sudah menganggap hatimu siap. Siap menyambut seseorang yang akan menjadi bagian dari jalan panjang hidupmu. Seseorang yang bisa mengubah arah masa depanmu secara drastis. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda keempat, kamu mulai melihat arah hidupmu jauh lebih jelas, padahal dulu kamu bingung. Ini tanda yang sangat kuat, sahabatku. Banyak orang yang bertahun-tahun hidup dalam kebingungan. Tujuan tidak jelas, arah hidup kabur, motivasi naik turun seperti roller coaster. Tetapi ketika jodohmu mulai mendekat, tiba-tiba arah hidup yang dulu blur menjadi terang benderang. Kamu mulai tahu mau melangkah kemana, mau membangun apa, mau mengejar apa. Dan lucunya, kamu sendiri mungkin bingung. Loh kok tiba-tiba aku semangat banget ya? Kok rasanya hidup jadi punya rencana? Kenapa makin yakin dengan tujuan? Jawabannya sederhana, Allah sedang mempersiapkanmu untuk sebuah amanah baru. Jodoh itu bukan hanya tentang cinta. Jodoh itu tentang misi hidup, tentang pertumbuhan, tentang kerjasama dua jiwa dalam menunaikan tanggung jawab besar. Dan sebelum amanah itu diberikan, tentu Allah harus membuat dirimu menjadi lebih terarah dulu. Karena bagaimana mungkin Allah mempertemukanmu dengan pasangan terbaik kalau kamu sendiri masih tidak tahu mau kemana? Ini ibarat dua orang yang ingin bertemu. Kalau dua-duanya tidak punya arah, bagaimana mereka bisa ketemu di titik yang sama? Dan di fase ini, kamu akan mulai melihat hal-hal seperti kamu mulai punya target hidup yang realistis. Kamu mulai mengurangi kesia-siaan. Kamu mulai disiplin walaupun sedikit. Kamu mulai sadar bahwa hidup tidak selalu tentang hari ini saja. Kamu mulai merasa ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan itu benar, ada sesuatu yang besar. Lebih tepatnya, seseorang yang besar perannya dalam hidupmu. Di titik ini, hidupmu mulai memiliki pola. Kamu mulai belajar mengendalikan emosi. Kamu mulai belajar memprioritaskan ketenangan daripada drama. Kamu mulai meninggalkan lingkungan yang menghambatmu. Kamu mulai memilih orang-orang yang menyehatkan jiwamu. Dan entah mengapa, kamu jadi semakin dekat kepada Allah. Kamu mulai menjaga doa. Kamu mulai lebih sering memohon petunjuk. Kamu mulai takut kehilangan hal-hal yang berharga. Dan kamu makin yakin bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah. Sahabatku, jika kamu sedang merasakan ini, tandanya jodohmu tidak hanya dekat, tetapi sangat dekat. Dan disinilah kamu harus menjaga diri. Jangan tergesa-gesa, jangan gegabah, jangan terjebak pada siapapun yang hanya datang memberi harapan palsu. Kamu sedang dipersiapkan untuk yang terbaik, bukan yang cepat datang lalu cepat pergi. Kalau kamu yakin kamu sudah berada di fase ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar untuk menyalurkan energi positif. Kita bangun vibrasi kebaikan di ruang ini agar Allah semakin memudahkan jalan-jalan takdirmu. Sekarang kita masuk ke tanda terakhir. Tanda yang paling banyak orang alami namun tidak mereka sadari. Padahal kalau mereka peka, mereka akan tahu bahwa hidupnya sedang dipertemukan dengan babak baru yang megah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tanda kelima, kamu bertemu orang-orang baru yang membawamu ke arah yang sama. Ini tanda yang sering kali muncul dengan cara paling halus. Kamu bertemu seseorang, bukan calon jodohmu, tetapi orang itu mengarahkanmu pada sesuatu. Bisa lewat nasihat, bisa lewat kejadian, bisa lewat kesempatan, bisa lewat persahabatan baru, bisa lewat komunitas baru, bisa lewat pekerjaan baru, atau bahkan lewat masalah baru yang membuatmu menemukan jalan yang tidak pernah kamu bayangkan. Dan menariknya, pertemuan-pertemuan ini tidak terjadi sebelumnya. Semuanya terjadi ketika jodohmu sudah mulai mendekat.
Karena begini, Allah tidak hanya mempertemukanmu dengan pasangan hidup. Allah mempertemukanmu dengan lingkungan yang sesuai untuk kamu bertemu jodohmu. Bisa jadi kamu dipertemukan dengan orang-orang yang membantu memperbaiki karaktermu, membantumu belajar lebih dewasa, memperkenalkanmu pada dunia baru, menarikmu ke tempat yang akhirnya mempertemukanmu dengan jodohmu, memperkuat mental dan spiritualmu. Dan di tengah semua itu, kamu mulai merasakan sesuatu di hati. Sepertinya aku lagi dipersiapkan untuk sesuatu. Itu benar, kamu memang sedang dipersiapkan. Beberapa orang di fase ini mulai sering melihat tanda-tanda penguat seperti dipertemukan dengan pasangan orang lain yang hubungannya indah sehingga kamu belajar mendengar cerita yang menyinggung tentang jodoh sampai berulang-ulang, mendapat mimpi yang membuat hati tenang, mulai membuka diri secara alami tanpa paksaan, mulai merelakan seseorang yang salah walaupun dulu sangat sulit. Semua itu bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Setiap hal digerakkan atas izin Allah. Dan ini bukan hanya tentang kamu siap menikah. Ini tentang jiwamu yang akhirnya siap menjalani visi hidup yang lebih besar. Kalau kamu merasakan tanda ini, jujur saja, kamu sedang dipindahkan dari bab lamamu menuju bab takdirmu yang baru. Bab di mana seseorang akan datang membawa banyak perubahan. Bukan sekadar jadi pasangan, tapi jadi partner pertumbuhan, teman sejalan, teman satu misi, tempat pulang yang Allah pilihkan. Sampai di sini, kamu mungkin bertanya, kalau semua tanda ini sudah aku rasakan, apakah benar jodohku dekat? Jawabannya, jika hatimu tenang, langkahmu makin jelas, dan lingkunganmu mulai berubah, maka kemungkinan besar ya. Karena Allah tidak pernah menggerakkan hati hambanya tanpa arah. Tetapi ingat, tanda tanpa kesiapan tidak akan membawa apapun. Karena itu jagalah dirimu, jagalah hatimu, jagalah doamu. Karena doamulah yang memutuskan seberapa cepat takdirmu bergerak mendekat. Sahabatku, sebelum kita masuk ke bagian kesimpulan nanti, aku ingin kamu tarik napas pelan-pelan. Rasakan hatimu. Rasakan perjalanan hidupmu selama ini. Rasakan bagaimana Allah membimbingmu sampai detik ini. Kamu bukan kebetulan. Kamu bukan tersesat. Kamu bukan terlambat. Kamu sedang digerakkan menuju sesuatu. Dan sesuatu itu bisa jadi adalah jodoh yang selama ini kamu doakan dalam diam. Kalau kamu sampai di titik ini, berarti hatimu memang sedang diproses oleh Allah. Tuliskan 77 di kolom komentar sebagai bentuk kesiapanmu menerima energi baik, rezeki baik, dan pertemuan baik yang Allah siapkan. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, kesimpulan besar yang akan merangkum semua tanda ini dan bagaimana kamu harus bersikap setelah mengetahuinya. Jika kamu siap, katakan di hati, aku pasrahkan semuanya kepada Allah.